Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Pagi ini kita survei di lahan sawah kita. Alhamdulillah sudah bunting tua, hampir 60-an hari setelah tanam. Hari ini kita spray karena memang persiapan bunting, persiapan keluar male itu wajib ya. Kita berikan perlindungan. Nah, ini contoh padi saya. Ya, ini dispray oleh Mas Pur ya. Sekilas bisa dilihat teman-teman ya, warna daunnya alhamdulillah itu sangat segar ya, hijau, tidak terlalu hijau banget ya, tapi juga tidak kuning ya, artinya daunnya itu alhamdulillah bersih ya teman-teman. Ini seperti saya di video-video saya sebelumnya, saya selalu menggunakan insektisida, kemudian fungisida dan nutrisi. Nah, di fase ini yang dikhawatirkan itu ulat teman-teman ya. Ulat, walaupun alhamdulillah di tempat saya tidak begitu nampak ada gejala, tapi ulat harus kita jaga, itu yang pertama. Kemudian yang paling bahaya lagi adalah wereng ya. Jadi padi ini sudah bunting teman-teman ya, mau keluar nih. Ini ulat wereng itu kalau tidak dibuka seperti ini itu nggak kelihatan teman-teman. Jadi kalau ke sawah ya minimal harus dibuka. Dan ketika kita menggunakan insek, kalau sudah seperti ini kita menggunakan kontak, contohnya wereng itu sudah tidak fungsi ya, karena padinya lebat. Jadi pangkal yang bawah itu sulit untuk dikenai si obatnya. Makanya kita gunakan insektisida atau fungisida yang sistemik, itu fungsinya untuk menembus sampai ke jaringan yang paling bawah ya. Jadi ini alhamdulillah padinya sudah segar, kita spray ya. Ada, kalau di sekilas memang nggak ada wereng teman-teman ya, tapi kalau ulat memang ya tetap ada, cuma tikus yang memang parah ya. Kalau tikus memang di tempat kami sementara belum bisa dihentikan. Nah, ini sudah ada yang mulai keluar malai ini ya. Ini bekas bawang merah, agak berbeda sendiri. Jadi dia sudah mulai keluar malai. Ya, ini posisinya teman-teman. Nah, ini di fase-fase ini air juga harus kita jaga. Kemudian insektisida, fungisida harus dimasukkan teman-teman. Karena untuk melindungi sampai nanti tanaman ini keluar malai semua. Itu kalau posisi seperti ini ya, kayak padi yang mulai keluar malai, ada serbuk-serbuk, misalkan ini nanti sudah keluar malai, serbuk-serbuk gitu, ada benang sarinya, itu kalau bisa jangan di spray ya, jangan di spray sampai dia nanti agak merunduk, hilang serbuk-serbuk sarinya gitu biasanya. Jadi nanti paling enggak sekarang kita akan kita spray, saya tunjukkan apa saja sih obat yang kita akan berikan di pagi hari ini. Iya, penanganan pertama ya untuk hama yang saya sebutkan tadi, teman-teman ya. Jadi untuk menangani hama ulat atau penggerek batang, ulat geraya itu ya, itu kita menggunakan bahannya Emamectin benzoat. Jadi ini racun kontak dan lambung ya, yang memang salah satunya difungsikan untuk tanaman padi. Ya, ini sangat ampuh teman-teman untuk mengatasi ulat, yang mana pada fase generatif seperti ini sangat beresiko, karena memang ketika kita telat memberikan insek, padi kita akan timbul misalkan keluar putih palsu itu ya. Jadi tanaman padinya itu warnanya langsung putih, tidak bisa berkembang ya, gabuk atau kosong itu ya isinya ya, karena pangkal batangnya padi itu sudah dimakan ulat. Nah, mereknya monggo nih Saporo, harganya untuk setengah liter ini sekitar 225.000 ya. Dosisnya itu 2 liter 2 mili per liter. Jadi teman-teman kalau memang menggunakan ini takaran, yaitu
sekitar 32 mili ya, untuk satu tangki 16 liter ya. Di sini disebutkan ada penggerek batang ulat graya ya. Jadi kenapa tadi saya sebutkan di fase generatif itu apalagi di tempat saya ini kan sudah bunting tua teman-teman ya. Ini nanti ketika sudah mau keluar malai itu biasanya kan kita stop penghentian spray. Makanya menunggu spray maksimal atau semua padi malai keluar total itu kan masih lama ya, mungkin sekitar 10 hari lagi. Makanya kita kasih yang sistemik seperti Saporo seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan bahan lain ya. Prevaton ini juga yang lumayan ampuh ya. Ini Chlorantraniliprol. Bahan aktifnya beda, cuma fungsinya juga untuk hama ulat ya. Hama ulat juga sangat bagus ya. Ini sistemik juga. Jadi kalau ini 250 ml itu sekitar 115-an ribu teman-teman ya. Dosisnya ini agak ringan ya, cukup 1 sampai 2 mili per liter. Jadi kalau pakai 20 mili saja ini sudah berani sebenarnya ya. Jadi monggo, fase-fase generatif ulat itu nomor 1 teman-teman untuk pemberiannya. Jadi jangan sampai tidak dikasih insektisida jenis per ulat-ulatan ya. Jadi dua ini rekomendasi saya untuk jenis insektisida golongan ulat ya. Berikutnya untuk insektisida yang kedua ya, pada fase generatif teman-teman bisa menggunakan insektisida plenum dari Syngenta ya. Ini bahan aktifnya pimetrozin, kemudian sistemik cara kerjanya tetap ya teman-teman. Jadi insektisida sistemik pada fase bunting tua ini wajib ya. Kalau saya wajib ya, karena harus melindungi sampai nanti padi keluar malai. Nah, ini hama sasarannya teman-teman ya, yang perlu diperhatikan adalah ada kepinding, wareng coklat ya, wareng punggung, wareng hijau, kemudian walang sangit ya. Yang mana pada fase ini itu fase generatif, semua jenis insek tadi itu sangat berbahaya, wareng dan walang sangit ya. Jadi pada fase generatif tadi ya teman-teman, wareng itu memang sangat mengkhawatirkan, karena ketika kita tidak jeli, kita tidak membuka bagian-bagiannya ya. Jadi ketika kita masuk ke sawah seperti ini, kita harus membuka bagian-bagiannya teman-teman ya. Jadi kita buka seperti ini ya, misalkan kita buka apakah ada apa tidak ya. Jadi selalu kita kontrol itu seperti, kalau dibiarkan dari atas seperti ini, wareng itu tidak terlihat teman-teman ya. Jadi harus rajin dikontrol, dibuka-buka gitu, itu baru akan ketahuan ya. Jadi si plenum ini sangat sistemik ya. Kemudian wareng juga mati, walang sangit juga mati, tapi perlu diperhatikan ya, matinya itu tidak langsung bisa mati hari itu juga karena sistemik. Jadi sekitar 3 hari biasanya wareng itu sudah mulai mati teman-teman ya. Harganya sekitar berapa ya, segini tuh 80-an ribu, bisa untuk 8 tangki ya. Untuk dosisnya 12,5 gram atau 3 sendok makan boleh lah ya. 3 sendok makan itu boleh, atau sudah ada takarannya. Maaf, hari ini takarannya tidak saya bawa, lupa. Jadi pakai sendok biasa aja, biasanya saya pakai 3 sendok makan ya. Jadi monggo, 2 bahan aktif inilah yang saya gunakan untuk insektisida di pagi hari ini ya. Untuk penanganan jamur teman-teman ya, jadi sejak awal saya menggunakan bahan aktif metiram dan piraclostrobin ya. Ini merek dagangnya Cabrio Top, ini juga sistemik ya. Kalau dilihat sekilas memang untuk tanaman padinya itu tidak ada teman-teman ya di sini ya. Cuma hasil di lapangan itu hasilnya sangat bagus teman-teman. Jadi untuk proteksi dari hawar daun, kemudian dari
kresek itu kelihatannya di tanaman itu sangat bersih ya. Jadi saya menggunakan Cabrio Top ini di fase generatif untuk melindungi tanaman padi kita biar aman dari hama kresek. Karena ketika jamur ini sudah menyerang posisi lembab seperti ini, kalau keluar malai nanti dikhawatirkan akan terjadi misalkan potong leher ya, karena potong leher juga disebabkan oleh bakteri juga ya, seperti itu. Jadi atau jamur juga. Jadi kita antisipasi dengan Cabrio Top ini. Kemudian sekilas di lapangan padi itu terlihat menjadi lebih hijau ya teman-teman ya. Jadi warnanya itu bersih, kemudian seperti ada lapisan-lapisannya bubuk itu, serbuk itu ya. Jadi kayak terlindungi banget lah itu. Jadi saya selalu gunakan sistemik seperti ini, Cabrio Top. Untuk dosisnya saya menggunakan 3 sendok 4 makan seperti ini penuh ya. Jadi harganya ini juga enggak mahal banget ya, 80-an ribu dapat 250 gram ya. Jadi silakan teman-teman, warnanya seperti itu, bubuk serbuk ya. Kalau dicampur seperti ini ya warnanya. Ini saya pisahkan teman-teman, insektisida dengan jamurnya memang saya sendirikan, gunanya untuk apa ya, biar ya kalau terjadi yang tidak diinginkan, misalkan kompatibel itu ya, yang terjadi endapan itu bisa diminimalisir ya, tapi insya Allah tidak itu. Kemudian di fase generatif ini yang saya tambahkan adalah MKP teman-teman ya. MKP itu pupuk, kemudian bisa dispraykan. Kemudian kandungannya yang sangat saya sukai adalah fosfat dan kalium, dimana pada fase generatif bunting tua itu kalium sangat dibutuhkan untuk tanaman ya. Jadi katanya itu yang ngangkut sari makanan itu si kaliumnya itu dia ya. Jadi cocok banget ya. Jadi jangan sampai menggunakan nitrogen berlebih ketika fase generatif, karena pada fase ini yang dibutuhkan memang kalium dan fosfat ya, karena fungsinya untuk fokus ke pembungaan ya, mencegah kerontokan dan sebagainya, itu sangat bagus ya. Dosisnya teman-teman bisa pakai 3-4 sendok makan ya, dicampurkan dengan spray nggak masalah ya. Jadi tetap ada nutrisi yang kita berikan di fase ini teman-teman ya, karena fase bunting itu memang fase-fase yang membutuhkan nutrisi dari tanaman padi itu sendiri ya, itu.